Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Dan pemirsa dan pendengar, insya Allah akan kita kembali charge iman kita ya, tentu dengan ayat Allah yang nanti di pagi hari ini tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio MTA TV. Narasumber guru kita pagi hari ini ada Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat dari Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pagi, dan tentu nanti ada yang spesial juga Ustadz ya. Pagi ada tamu saudara-saudara kita dari JJB ya, Jakarta, Jabodetabek dan Banten seperti itu. Baik Ustadz, di pagi hari ini tentu kita akan kembali membahas ya terkait dengan berbagai macam permasalahan tentu, dan di tema pagi hari ini adalah muhasabah iman dan keuangan. Momennya akhir tahun Ustadz ya, tentu sangat tepat begitu untuk menata ulang kembali Ustadz ya, iman kita dan juga keuangan kita begitu Ustadz ya. Jadi silakan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar, kami undang Anda nanti di segmen kedua untuk bergabung bersama kami, berinteraksi melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Terima kasih Mas Sulman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, pemirsa MTA TV dan pendengar radio di jaringan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang lebih pantas kita sama ucapkan saat ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung tahun ini. Kita masih diberikan napas oleh Allah, kita bisa bangun pagi, kita diberikan kesehatan dan hidayah. Tanpa izin dari Allah, mustahil kita bisa bangun di pagi yang sejuk ini dalam keadaan iman dan Islam. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Hari ini kita berdiri di ambang pintu waktu tahun 2025 yang insya Allah akan berlalu, dan tahun depan 2026 sudah menunggu tantangan bagi kita semua untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melihat kebanyakan umat manusia ketika merayakan pergantian tahun itu dengan keramaian-keramaian, dengan pesta yang tentunya ini bagi kita sebagai seorang mukmin sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan. Karena pergantian tahun adalah alarm bagi kita semua sebagai peringatan bahwa jatah umur kita di dunia ini sedang berkurang, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pergantian tahun sama juga dengan pergantian bulan, sama juga dengan pergantian hari, namun sering digunakan sebagai momentum bagi umat manusia untuk mengevaluasi diri, melihat kembali apa yang sudah kita perbuat, menghitung kembali apa amalan-amalan yang sudah kita lakukan, atau merefleksikan kembali kira-kira dosa apa yang sudah diperbuat, kemudian membalansnya seperti apa, dan ikhtiar kebaikan apa yang sudah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atakum min kulli ma sa'altahum
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah telah memberikan apa yang kita panjatkan, apa yang kita inginkan kepada kita semua. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan memang kalau kita rasakan, kita tidak bisa menghitung. Meskipun pakai kalkulator yang canggih atau komputer yang canggih, kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita diizinkan oleh Allah untuk hidup. Namun dengan sungguh manusia itu zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Bagi orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, sungguh manusia itu sangat zalim. Zalim karena mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai sesuatu yang luar biasa tanpa kita bisa menghitungnya. Kita bernapas hari ini bukan karena kita hebat menjaga keselamatan dan kesehatan, tetapi karena Allah masih memberi kita kesempatan, memberi kita izin untuk bertaubat, menambah nilai ibadah kita. Pertanyaannya adalah apakah kita di tahun ini, tahun 2025, kita lebih banyak menggunakan nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri kepadanya atau justru malah menjauh. Maka kita penting untuk melihat minimal dua pilar penting dalam kehidupan kita, yaitu keimanan dan keuangan. Logikanya harusnya ketika keimanan naik, maka keuangan kita naik, keimanan kita tambah naik, lebih tinggi lagi, kita lebih bersyukur. Namun kadang tidak berbanding lurus, kadang berbanding terbalik. Karena dua hal inilah yang sering membuat manusia itu lalai, membuat manusia lupa diri. Atau bahkan bisa juga justru menjadikan manusia lebih mulia di sisi Allah, karena bisa memanfaatkan keimanannya, bisa memanfaatkan keuangan yang diamanahkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya keberadaan kita di dunia, tentunya kita perlu mewaspadai hakikat ke dunia itu dari kita sebagai orang yang beriman. Di balik itu ada bahaya kalau kita terlalu cinta kepada dunia. Karena kita perlu melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap keimanan, keuangan secara bersamaan. Karena tadi kadang rusaknya iman bermula dari cara sudut pandang kita melihat harta. Karena pertama, dunia itu yang jelas hanya sendaguro, itu sudah pasti bagi orang beriman, sudah paham. Maka jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terperdaya oleh fata morgana dunia yang seperti ini. Fata morgana itu sesuatu yang semu, yang tidak real. Di surat Al-Ankabut ayat 64 Allah menyampaikan kembali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia hanyalah sendaguro dan permainan, dan sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Bagi orang yang mentadabbur Al-Quran, insya Allah sudah paham betul bahwa kita hidup di dunia itu ya seperti sendaguro, sebuah permainan, sebuah game. Sebuah game pasti akan ada game overnya, ada limitnya. Dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi hanya orang-orang yang mengetahui saja, yang orang-orang yang paham bahwa kehidupan dunia adalah sendaguro saja. Tapi kadang juga ada orang sengaja nggak mau tahu, karena memang keimanan yang lagi dalam kondisi di paling bawah. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua agar menyikapi kehidupan di dunia itu dengan betul-betul jadikanlah dunia ini seolah kamu seperti orang yang sedang musafir, sedang traveler gitu kan, sedang melakukan perjalanan, sedang lewat. Di hadis Bukhari juz 7 halaman 140. Maka ketika hidup di dunia itu cuma singgah, kita sebagai musafir, tentunya
kita mesti harus mawas diri sadar. Kenapa harus kita terlalu sibuk mengejarnya? Padahal ada sesuatu yang harus kita kejar, itu kehidupan akhirat. Akhirnya di dunia itu bukan, kalau bahasa anak muda, hidup di dunia itu bukan home base-nya, cuma rest area saja sebetulnya. Dan pasti ada expired date-nya, ya, ada limitnya, yaitu sekitar 60-70 tahun kita tinggal di dunia. Maka jangan jadikan dunia itu di hati kita, tetapi dunia cukup di tangan. Supaya apa? Supaya ketika kita ditinggal pergi itu tuh hati kita nggak kecewa banget gitu. Maka tujuan akhir adalah, hakikatnya adalah kehidupan akhirat. Nah, maka karena kadang manusia terbuai dengan urusan dunia, kadang ada penyakit yang tidak pernah puas akan mengiringi. Apa yang diraihnya, apa yang diperolehnya di dunia tentunya menjadikan seseorang itu tidak puas. Karena kesenangan dunia itu seperti nafsu syahwat manusia, ada wanita, anak-anak, suka anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, dan semua itu semua adalah kesenangan hidup dunia yang fana. Dan itu semua memang nature-nya manusia seperti itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian dari Allah. Kira-kira mampu nggak mendudukan kesenangan dunia itu untuk dijadikan sarana bagi kita untuk bekal ketika kita kembali kepada Allah. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis membuat satu peringatan yang lumayan keras kepada kita semua. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar di Mekah. Ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seandainya anak Adam diberi kekayaan harta satu lembah penuh berupa emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang kedua. Dan seandainya diberi 2 lembah emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertaubat. Masya Allah, Allah senantiasa memberikan pintu taubat kepada kita semua yang lalai. Tentunya taubat ini bisa kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan. Seperti pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Apabila di hari-hari belakang kita banyak lalai, banyak mengkufuri nikmat Allah, maka kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari juz 7 halaman 175. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, fenomena kehidupan dunia khususnya di bidang keuangan yang saat ini yang modern. Coba kita lihat realita kita di tahun 2025 dan ke belakang. Berapa banyak dari antara kita yang terjebak gaya hidup konsumtif? Gaya hidup yang tentunya mengumbar hawa nafsu kita, mengumbar keinginan kita. Bahkan lebih parah hanya demi apa? Demi mendapat like dan pujian di sosial media masing-masing. Sehingga kita dampaknya terjebak pada hutang yang tidak produktif. Ada pinjol, ada pay later. Hanya untuk apa? Barang-barang yang nilainya akan turun. Begitu kita beli langsung turun kalau dijual. Karena apa? Tujuannya hanya supaya dapat pengakuan, dapat validasi dari manusia. Kita sibuk mengejar investasi dunia. Kita mengejar investasi saham, mungkin emas atau properti dan lainnya. Tetapi lupa investasi apa? Investasi akhirat. Harta yang tidak dizakati adalah racun bagi pemiliknya yang akan menghancurkan keberkahan atas sisa harta-harta yang lainnya. Maka jangan sampai harta yang kita kumpulkan dengan banting tulang, dengan memeras keringat justru menjadi bahan bakar api neraka. Karena apa? Kelalaian kita untuk menggunakannya, memanfaatkannya di jalan Allah. Maka jangan sampai kita menggunakan harta dikumpulkan seolah hanya untuk nanti menebus diri kita di hadapan Allah karena kelalaian kita semua. Maka di dalam surat Ar-Ra'd disampaikan barang siapa bagi orang yang menyusuran Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, ini saya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk dan tempat kejadian mereka jahanam.
dan itulah seburuk tempat kediaman. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18. Ibu sekalian, maka penting kita di tahun ini melakukan muhasabah. Di akhir bulan ini melakukan muhasabah. Meskipun muhasabah yang tepat adalah setiap hari. Setiap kita bangun tengah malam, tahajud, kita lakukan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat terkait dengan keimanan kita? Sholat kita, kualitas sholat kita seperti apa? Apakah sekedar menggugurkan kewajiban di akhir waktu, atau sekedar untuk ya tadi yang penting sudah dilaksanakan tanpa mengabaikan kekhusyuan, tanpa mengabaikan kualitas. Ilmu kita sepanjang tahun ini kira-kira berapa buku-buku agama, buku-buku yang sudah kita baca, berapa kali kita hafal Al-Quran, berapa kali kita hadir di majelis ilmu, berapa kali kita memahami tentang ilmu-ilmu Allah ini. Di bidang ukhuwah Islamnya, apakah lisan kita di tahun ini sudah kita jaga, tidak menyakiti saudara kita? Hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, apakah semakin harmonis karena iman kita, atau justru semakin retak karena ego kita? Ini perlu kita cek. Demikian juga keterangan hati, apakah kita sering cemas, apakah kita tidak punya kesempatan untuk berzikir kepada Allah, apakah kita tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah agar supaya hati kita menjadi hati yang tenang, qalbun salim. Ini yang perlu kita evaluasi di bidang keimanan kita. Maka ketika kita melakukan muhasabah atau evaluasi seyogianya itu jangan setiap akhir tahun, tetapi lakukan setiap hari, bangun tengah malam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka muhasabah atau evaluasi harusnya ya setiap hari, agar apa, kesalahan-kesalahan dapat kita ketahui di lebih dini. Demikian juga di bidang evaluasi keuangan, sumber harta kita, apakah sudah kita pastikan betul-betul sumber yang bersih, yang halal dan thayyiban. Ingat bahwa harta yang kita peroleh akan masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran darah kita. Maka pantaskah kita meminta kepada Allah surga sementara yang kita konsumsi bukan barang-barang yang halal? Kemudian hak orang lain, apakah hak orang lain yang ada dititipkan amanah oleh Allah dalam harta kita seperti zakat itu sudah dipenuhi atau tidak? Infak kita apakah sudah kita tunaikan? Maka penting untuk kita cek lagi. Demikian pula kalau kita saat ini masih hutang, sudah seberapa serius kita menunaikan hutang itu? Sudah seberapa serius kita untuk melunasi hutang? Ataukah kita sengaja menunda pembayaran? Kalau kita sengaja menunda pembayaran, kita termasuk kategori orang-orang zalim. Hutang adalah beban yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid ketika kita sengaja menunda hutang. Berikutnya tentunya skala prioritas dalam kita membelanjakan harta kita di jalan Allah di tahun ini. Apakah kita menuruti keinginan kita, menuruti hawa nafsu kita, atau memang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Kemudian sisanya kita investasikan untuk kehidupan akhirat kita. Maka penting bagi kita semua, nilai ukhrawi kita harus selalu di atas nilai-nilai keduniawian. Keimanan kita harus senantiasa lebih tinggi dari kehidupan kita di dunia. Jangan sampai penampilan luar kita terlihat mapan, soleh, namun di dalamnya rapuh karena apa? Tumpukan hutang dan keringnya iman kita. Maka fokus dan prioritas kita, kehidupan kita di dunia adalah apa? Fokus menatap kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Maka penting, skala prioritas kita adalah negeri akhirat. Apa yang ada kita miliki, sumber daya yang kita miliki yang dititipi Allah di dunia, mari kita gunakan untuk apa? Menggapai ridhonya Allah, untuk menuju kehidupan akhirat. Maka penting ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendengar MTA TV dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa langkah konkret kita untuk menyebut ke depan? Tentunya mari kita bikin langkah-langkah konkret. Kita buat strategi untuk supaya kita lebih baik, supaya kita bisa memperbanyak amal soleh kita, supaya kita meningkatkan keimanan kita. Tentunya pertama kualitas ibadah. Agar supaya keimanan kita meningkat, kualitas ibadah kita, mari kita tahun depan kita targetkan. Yang tadinya masih bolong-bolong salat berjamaah di masjid, bagi bapak-bapak sekalian, maksimalkan kesempatan Allah berikan untuk kita salat berjamaah di masjid. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran dan tadaburi Al-Quran itu, dan tentunya sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perbaiki akhlak kita, berhenti untuk bergibah melalui suara kita atau bergibah di sosial media kita. Jangan sampai gunakan jari-jari kita di sosial media untuk menyebar kebohongan, tetapi sebarkan untuk kebaikan, bukan fitnah. Kemudian penting juga untuk kita upgrade ilmu, luangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian puncaknya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua melalui hadis Tirmidzi dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu bidang keimanan. Di bidang keuangan tentunya seperti sering kami sampaikan, mari kita alokasikan penghasilan kita untuk digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, untuk kebutuhan pokok, untuk memenuhi kewajiban kita alokasikan. Untuk tabungan tentu pasti, atau investasi kita harus sisihkan, jangan menunggu sisanya. Dan tentunya jangan sampai lupa untuk kebutuhan sosial kita, untuk zakat, infak, sedekah, untuk hiburan dengan keluarga. Kemudian terapkan pola hidup sederhana menjadi bagian yang seharusnya menjadi pilihan sebagai gaya hidup kita, qanaah atas rezeki yang Allah berikan kita semua. Dan ingat, investasi untuk kehidupan proyek akhirat kita. Dan jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah. Itulah barangkali ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa hidup kita di dunia hanya sementara. Mari optimalkan peluang kita untuk memperbaiki iman kita, dan tentunya kita tata kembali keuangan kita. Dan kita jangan sampai keimanan kita mengalahkan orientasi kita dalam kehidupan dunia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ibu bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Dery atas mukadimah yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran dan juga hikmah untuk pemirsa dan pendengar. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana kadang-kadang rusaknya iman itu juga dibarengi dengan salahnya sudut pandang ya saja dalam memandang harta seperti itu. Betul. Baik Ustadz, insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda saudaraku pemirsa MTA TV, calon terpilih dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini, dan dengan narasumber kita Ustadz Widodo Heri Suryanto SMM, dengan tema kita di pagi hari ini muhasabah iman dan keuangan. Baik untuk Anda saudaraku pemirsa dan pendengar, sekali lagi kami undang Anda untuk bergabung bersama kami
di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustaz, kita lanjutkan saja di segmen kedua ini. Sudah ada pemirsa yang bergabung via telepon. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Ibu Mudrikah, Bengkulu Utara. Bu Mudrikah dari Bengkulu Utara. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mudrikah? Alhamdulillah, walaupun sehat ya, di sini pensiunan. Saya itu sudah 7 tahun pensiun. Di sini walaupun keadaan tua, tapi kalau sehat kita ibadah lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Ya, ini setelah saya mendengarkan kajian dari Bapak tadi sekilas, intinya hidup di dunia ini intinya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yeah. Nah, akan tetapi pada prakteknya kebanyakan perbuatan manusia seakan-akan membalik Quran surat Al-Qasas ayat 7 di atas tadi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima taqalu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun tidak membalik ayatnya, tapi pada prakteknya orang itu kebanyakan mengutamakan kehidupan akhir dunia, tapi menyampaikan akhirat itu, Pak. Tolong pencerahannya ya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mudrikah dari Bengkulu Utara. Ini Ustaz ya. Ini problem ya dari Bu Mudrikah di Bengkulu Utara. Memang problem kita semua, Ibu Bapak sekalian, dan tentunya ya tidak cuma Bu Mudrikah saja. Kita semua memang itulah kehidupan dunia itu ujian bagi kita semua. Maka ketika Allah menyampaikan kepada kita semua agar supaya kita fokus kehidupan kita di dunia adalah untuk akhirat. Ini memang menjadi tantangan buat kita. Maka seyogianya ketika kita mentadaburi Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau kita cermati ayat ini tentunya sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan carilah pahala. Carilah pahala berarti kita harus aktif. Carilah pahala di negeri akhirat untuk kita persiapkan di akhirat kita kelak dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah anugerahkan kepada kita semua berarti apa? Semua sumber daya yang kita miliki. Badan kita yang sehat, harta kita yang dititipkan kepada kita semua, kemudahan, kenyamanan dalam kita beribadah, tinggal di negeri yang subur, makmur, aman, tidak ada bencana dan sebagainya. Maka kita gunakan untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Jangan sampai kita lupakan. Berarti apa? Skala prioritas adalah di dalam kita hidup dunia adalah apa? Untuk supaya fokus ke negeri dan berbuat baiklah kepada orang lain. Itu akhlakul karimah kita. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita semua. Allah sudah memberikan udara yang gratis. Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah sudah menitipkan harta kita kepada kita semua. Dan tentunya ini harus kita iringi dengan ucapan terima kasih kepada Allah dalam bentuk apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya adalah apa? Apa yang dititipkan oleh Allah tentunya harus kita tunaikan, harus kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai seperti dilanjutkan di surat tersebut, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah ini kerusakan dari sisi merusak bumi dan alam sekitarnya, atau merusak secara akhlak yang tidak baik dalam bermuamalah, dalam kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini, yang Allah anugerahkan kepada kita semua, tentunya untuk hal-hal kebaikan. Agar supaya apa?
kita punya bekal ketika kita menghadap Allah. Seperti halnya kita ketika kita melakukan traveling, perjalanan jauh, kita melakukan nafar dari satu kota ke kota yang lain, pasti kita sudah persiapan apa yang akan dibawa, apa yang akan dijadikan bekal, kemudian tujuannya kemana. Dan tentunya sudah tahu, kalau sekarang pasti lihat Google Map-nya kira-kira arahnya kemana-mana, jalan paling singkat, jalan paling cepat. Artinya di situ ada petunjuk kita tentunya kalau sebagai orang beriman apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian di akhir ayat sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Allah nggak senang kepada kita yang senantiasa berbuat kerusakan. Kalau Allah sudah tidak senang, berarti apa? Konsekuensinya kita akan mengetahui kalau Allah tidak senang kepada kita, tentunya nanti di akhirat ada tempat yang tidak menyenangkan juga buat kita, yaitu neraka jahanam. Maka penting, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, prioritaskan kehidupan kita di dunia itu apa? Menggapai ridho Allah, menggapai negeri akhir agar supaya kita tidak menyesal. Kalau menyesal di dunia pada waktu kita muhasabah, itu bagus, artinya Allah masih berikan kesempatan. Tetapi kalau kita menyesal nanti di negeri akhirat, itu yang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Kita tinggal terima rapot, kita berdoa kepada Allah moga-moga rapotnya kita terima dari sebelah kanan, jangan sampai di sebelah kiri kita. Maka penting untuk kita senantiasa cek keimanan kita. Sudah sejauh mana keimanan kita, sholat kita, ilmu kita, ngaji kita, kolbu kita. Setiap hari harus kita cas, setiap hari harus kita senantiasa tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan ilmu kita, ilmu tentunya agama Allah. Hadiri majelis-majelis ta'lim, hadiri majelis ilmu yang di situ dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang lebih penting lagi, kita jangan jadi pemborong ilmu, tetapi orang yang senantiasa memaksimalkan kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Jadi, itu Bu Mutrika di Bengkulu Utara. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Semoga bisa difahami ya Bu Mutrika dari Bengkulu Utara. Berikutnya Ustadz dari Pak Supriyono di Batang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apabila kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dengan khusus bahasa Arab, apakah boleh mendoakan dengan bahasa Indonesia seperti itu? Kemudian yang kedua, apabila berpuasa disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Kemudian seberapa batas akhir waktu sahur itu? Apakah sudah masuk waktu subuh atau seperti apa? Seperti itu, Ustadz. Pak Supriyono di Batang ya. Terkait dengan mendoakan orang tua, apakah harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain? Tentunya jawaban singkatnya ya, sebagai bentuk berbakti kita kepada dua orang tua, silakan kita doakan kepada orang tua kita yang sudah memelihara kita, sudah mengopen itu bahasa Indonesianya apa ya? Merawat kita di dunia dari kecil sampai kita besar. Maka di surat Al-Ahqaf ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Ini satu perintah, diperintahkan kepada kita manusia, semua manusia, untuk kita berbuat baik kepada dua orang tuanya. Salah satu berbuat baiknya adalah kita mendoakan kepada dua orang tua kita. Doa silakan bisa pakai bahasa Arab sesuai dengan hadis dan contohnya, dan bisa juga menggunakan bahasa yang kita pahami. Jangan sampai kita mendoakan kita tidak
yang kita lafalkan kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Arab, ya bahasa Jawa sesuai dengan kebiasaan kita, monggo dipersilahkan. Itu terkait dengan dua orang tua, mendoakan kepada dua orang tua. Kemudian yang pertanyaan kedua, puasa ya. Puasa, batas puasa yaitu tentunya makan sahur kita ya tentunya memasuki azan maghrib ya. Azan subuh. Azan subuh maghrib. Mohon maaf. Jadi azan subuh itulah batas makan sahur kita. Memang di dalam satu untuk mengakhirkan kita sahur, tetapi batasnya adalah azan subuh itu. Meskipun nanti di bulan Ramadan nanti biasanya ada imsak itu sebagai peringatan jangan sampai kebablasan makan karena sahur kita. Sebentar lagi akan masuk waktu azan. Iya, seperti itu. Bahkan di dalam ayat itu beberapa ayat itu makan sahurnya itu. Jadi monggo, yang penting batas akhir untuk kita makan sahur adalah azan subuh. Demikian Pak Supriyono di Batang. Nanti dibaca ulang lagi terkait puasa Ramadan ya. Insyaallah berarti berapa bulan lagi? 2 bulan. 2 bulan lagi ya. Insyaallah ya. Moga kita ketemu bulan Ramadan ya. Dan nanti juga pasti dari majelis akan menerbitkan brosur saja ya tentang puasa, dan mungkin akan dibahas secara lebih mendetail di situ seperti itu. Semoga bisa difahami Pak Supriyono di Batang. Kemudian Ustadz, ini dari Pak Sidik di Depok. Pak Sidik. Ya Ustadz, terkait dengan tadi muhasabah. Ustadz, ada seseorang yang mendapat honor tambahan dari proyek freelance. Namun ia ragu untuk bersedekah karena merasa belum cukup mapan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah rasa takut kekurangan itu berasal dari kondisi keuangan atau lemahnya tawakal gitu, Ustaz? Ya. Memang ya seperti itu, ketika kita punya penghasilan kemudian ada tiba-tiba dapat rezeki yang nomplok gitu ya, tiba-tiba memang seperti itu. Kita, yang namanya setan akan senantiasa menggoda kita untuk kapan lagi punya duit kan? Kapan lagi punya uang yang banyak? Hasrat untuk menimbun saja. Hasrat untuk menimbun, hasrat untuk mengkonsumsi, untuk hal-hal yang lain, sehingga lupa bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Maka penting kita tunaikan zakatnya sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kemudian kita infakkan harta kita di jalan Allah, dalam kondisi sempit maupun longgar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Itu sebagai bagian dari orang yang bertakwa. Maka untuk bisa timbul kesadaran dalam diri kita bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, maka pentingnya kita untuk senantiasa mengkaji, membaca Al-Quran, membaca hadis, agar supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran, kemudian kita praktekkan, sehingga hati kita akan senantiasa bisa memprioritaskan mana hak Allah, mana hak yang untuk diri kita, mana yang kita prioritaskan untuk kepentingan Allah dan Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Makanya penting untuk kita senantiasa mengkaji, mentadabburi Al-Quran, agar supaya hati kita tertata untuk mampu memprioritaskan, maka untuk kepentingan pribadi atau di dunia atau kepentingan pribadi kita di akhirat. Demikian Mas. Oke, baik. Semoga bisa difahami ya Pak Sidik dari Depok. Jadi memang kalau ditanya tentang apakah berasal dari rasa takut ataupun lemahnya tawakal, berarti kedua-duanya saja. Bisa. Ini takut nanti miskin, takut nanti kekurangan, padahal yang menjamin rezeki itu kan Allah. Ya. Dan kayaknya nggak ada orang bersedekah, orang zakat jadi miskin. Ini nggak ada. Tidak ada ceritanya begitu. Oke, baik. Semoga bisa difahami Pak Sidik dari Depok. Kemudian Ustadz, dari Pontianak ini ada Pak Yahon. Ustadz, mohon pencerahannya, apakah ada tuntunannya setelah selesai sholat fardu membaca Al-Fatihah dan ayat kursi seperti itu? Iya.
setelah sholat fardu apakah ada tuntunannya membaca Al-Fatihah sama Ayat kursi. Kalau sepengetahuan saya yang pendek ini, yang terkait dengan zikir sudah sholat wajib itu untuk membaca Al-Fatihah saya belum mendapatkan hadisnya. Tetapi kalau yang membaca ayat kursi ini nanti bisa dicek ya di brosur sholat yang edisi tahun 2019 kalau tidak salah. Di situ ada di halaman di pembahasan terakhir ada satu hadis saya bacakan ini coba. Dari Muhammad bin Ziyad al-Halaini, ia berkata, saya mendengar Abu Umamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 8 halaman 114, nomor hadis 7532. Jadi berdasarkan hadis ini, maka ketika kita selesai sholat fardu, setelah zikir subhanallah, alhamdulillah, kemudian kita bisa gunakan baca ayat kursi. Nah, di situ ada pahala, memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa jadikan pedoman. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa membaca ayat kursi pada setiap sesudah sholat wajib, berarti zikir di situ bisa bacaan zikir kita, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Jadi kesempatan untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah, dan tentunya ini bisa di pedoman hadis atau Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz 8 halaman 114 nomor hadis 7532. Demikian Bapak di Pontianak. Semoga bisa difahami ya Pak Yahon dari Pontianak, dan selengkapnya lebih detailnya di brosur tentang sholat saja yang edisi seri terakhir, seri terakhir 2019 pas zikir sudah sholat di situ ada dikulas banyak. Baik, semoga bisa difahami Ustaz. Ustaz, menjadi pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin terakhir sebagai pesan dan juga nasihat untuk pemirsa dan juga pendengar terkait dengan muhasabah tadi, iman dan juga keuangan Ustaz, karena tentu momennya di akhir tahun. Betul. Ya, semua waktu baik untuk dimulai Ustaz ya, untuk mulai muhasabah, menata. Nah, ini apa saja Ustaz yang perlu ditata Ustaz ya untuk kemudian siap menghadapi masa-masa berikutnya seperti itu Ustaz. Betul. Tentunya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, pertama muhasabah itu jangan hanya di akhir tahun, tetapi lakukan setiap hari, agar supaya kelemahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan segera bisa dikoreksi, segera diperbaiki, segera kita bisa minta ampunan kepada Allah. Kalau nunggu akhir tahun tentunya banyak yang kita lupa, banyak yang kita tidak ingat. Kemudian tentunya yang berikutnya terkait dengan keuangan, mari gunakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua, pastikan bersumber dari yang halal dan digunakan untuk hal-hal kebaikan. Dan tentunya di situ ada hak atas harta kita yang milik orang lain berupa zakat, infak dan sedekah. Mari kita gunakan kesempatan kita di dunia untuk investasi di akhirat sebagai bekal kita menghadap Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi tentang waktu, rugi tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua bisa berdoa dan kita bisa muhasabah setiap hari, mohon ampunan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, dan ikhtiar agar supaya kita tahun depan setiap hari bisa menjalani kehidupan ini, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Heri. Ustaz ya, kuncinya adalah evaluasi atau muhasabah tidak harus menunggu akhir tahun Ustaz ya, bahkan setiap hari perlu dievaluasi, dan juga tentu memperhatikan kewajiban juga atas harta-harta kita dengan orang lain. Ada infak, ada sedekah, ada zakat juga Ustaz. Dan tentu terkait dengan zakat dan infak dan sedekah, kita buka peluang saja untuk sudah 3 pekan lebih ya saudara kita di Sumatera Barat, Aceh dan juga di Sumatera Utara terdampak bencana banjir bandang. Untuk itu pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi saya mengajak Anda untuk bisa membantu meringankan beban saudara kita di sana.
melalui MTA Peduli Bencana ya di nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 di nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kemudian apabila setelah selesai transfer, silahkan untuk konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Tentu pasti tadi saya tidak ada yang kemudian infak ataupun sedekah kemudian rugi ataupun bangkrut begitu ya, Pak. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Heri atas nasihat dan juga hikmahnya, semoga bisa menjadi pelajaran untuk pemirsa dan juga pendengar. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.